Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Kalau Allah sebenarnya kalau di dalam perspektif Islam itu nama atau gelar? Kalian pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Nama. berbagai perbandingan. Allah, kita menyebut Allah. Orang Allah itu adalah nama pribadi daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah namanya. Tetapi ini kata Allah di dalam Bible dipakai sebagai gelar gitu. Allah Bapa gitu. Tidak ada Allah-Allah lain di hadapanku gitu. Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Wih, banyak banget Allahnya. Kalau ditanggapi dengan ya. Jadi kalau mereka ditanya apa bedanya Tuhan sama Allah, itu jawabnya akan muter. Pada kesempatan kali ini saya akan nyampe-nyampe ya. Nah, sekarang kalau ditanya ayat-ayat yang menyanggah yang terdapat di ketuhanan Yesus, sebenarnya banyak. Kita nggak perlu menafsir lah, karena ayat-ayatnya udah cukup jelas sebenarnya. Bahwa dikatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya mengatakan apa yang aku dengar. Aku menghakimi apa yang aku dengar. Dengan penghakimanku itu benar. Kemudian Yesus juga sering mengatakan, aku adalah utusan Allah, aku utusan Allah, utusan Allah. Di Bible loh ya. Kemudian Yesus juga sering mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku, Bapakku lebih besar daripada semuanya. Apa yang perlu ditafsir gitu kan? Yesus juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 3 bahwa engkau ini Bapa ini satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar gitu. Kalau Anda berarti the only true God gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. God loh ya, karena dia pakai kata Allah nih. Jadi kalau yang disebut dengan satu-satunya God itu kan sama dengan Tuhan ya, kita pahami kan. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah engkau Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi Bapa mengutus Yesus, Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus yang kau utus. Dan itu saya yakini bahwa kalian itu bisa jelas nggak? menilai mana yang lebih benar dan mana yang bedanya jauhan ya. Di ayat lain juga dikatakan, Yesus juga sendiri mengatakan, yang mengutus sama yang diutus lebih tinggi yang mengutus. Yesus yang ngomong. Ada yang begitu. Jelas sebenarnya. Tapi orang Kristen kan mempunyai otoritas untuk menafsirkan kitab suci mereka sendiri. Ya. Kalau kita baca, inilah hidup yang kekal dengan mengenal engkau nih Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Buat orang luar membaca seperti itu, Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tapi kalau buat mereka bacanya, yang disebut satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Trinitas. Nah, ada tiga pribadi gitu, yang mewakili engkaunya ini. Itu tafsir mereka. Banyak ayat-ayat yang digunakan oleh kekristenan untuk mendukung ketuhanan Yesus. Ya. Contoh misalnya, ada ayat yang disebut di Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Misalnya. Pernah dengar ayat itu? Nah, di kuliah dulu sebutin ya. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menafsirkan bahwa karena Yesus dan Bapa adalah satu, makanya Yesus itu adalah Tuhan juga, gitu. Sama dengan Bapa. Tetapi mereka lupa bahwa di Yohanes 17 ayat 21, Yesus sendiri mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus juga satu di dalam Yesus. Ada kata-kata lain tambahan, sama seperti Yesus di dalam Bapa atau satu dengan Bapa. Jadi kalau Yesus satu dengan Bapa dianggap Tuhan, murid-murid Yesus yang satu dengan Yesus, yang sama seperti Yesus dengan Bapa, murid-muridnya boleh dianggap Tuhan nggak? Ya, berarti sama juga Tuhan dong ya. Nah, gitulah. Tapi mereka menafsirkan kalau yang murid-murid satu dengan Yesus itu artinya di dalam jemaat. Gitu. Nah, jadi gimana ya? Ya itu otoritas mereka. Mereka mau percaya itu ya itu hak mereka gitu ya. Tapi ini kita hanya mempelajari kristologinya aja ya. Kita udah jelas kalau di dalam Islam yang namanya utusan tidak mungkin dia kalau sendiri gitu
ya. Banyak lagi nanti ayat-ayat yang lain. Hanya karena ada kata-kata Tuhan, Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Padahal di seluruh Perjanjian Baru tidak pernah Yesus disebut Allah, atau tidak pernah Yesus disebut dengan Theos gitu. Ya. Kalaupun ada, itu hanya di Wahyu, itu juga kutipan dari Perjanjian Lama yang dikatakan aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku. Itu kutipan dari Perjanjian Lama gitu. Tidak pernah ada kata-kata, terutama di 4 gospel ya, cerita bahwa Yesus disebut dengan Theos atau Allah, atau ayat-ayat yang lain gitulah. Tahu nggak kalau ternyata dari Matius sampai Wahyu di dalam Perjanjian Baru itu kira-kira ada hampir 1000 ayat yang ngambil dari Septuaginta ini, mengutip dari Septuaginta, hampir 1000 ayat, 937 ayat mengutip dari sini. Jadi kalau hampir 1000 ayat dikutip dari sini, kalau ini nggak ada nggak PB-nya? Nggak ada. Oke, mungkin nggak ada secara konsep gitu ya. Secara konsep nggak ada, karena ayat-ayat yang diambil dari sini adalah ayat-ayat yang mendukung konsep ketuhanan Yesus gitu. Ya, banyak ayat-ayatnya sebenarnya. Yang tadi saya sebutkan hanya beberapa lah. Kalau mau kalau mau dibahas satu-satu itu akan makan waktu cukup lama. Nah, begitu juga. Ini sebentar saya jelasin. Tadi mungkin saya kelewat ya. Dengan adanya perubahan yang tadi di sini, yang ada koreksinya Hesisius, Lucian, Origen, itu ternyata membawa semacam kayak pemahaman baru bahwa di dalam Perjanjian Lama ini itu sudah ada ayat-ayat yang disebut dengan atau yang dianggap dengan nubuat untuk kelahiran Yesus di sini. Gitu. Padahal yang ini nggak ada sama sekali untuk Yesus, nggak ada yang ini. Ya. Setelah diterjemahkan menjadi ini, dengan adanya perubahan-perubahan itu, sehingga ini dianggap ada atau banyak ayat-ayat yang mendukung ketuhanan Yesus dengan disebut adanya nubuat-nubuat untuk Yesus. Gitu. Karena yang di sini banyak mengutip dari sini gitu, hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Gitu. Fotokopi lah ya ibaratnya. Nah, sedangkan di sininya sendiri penerjemahannya itu sudah terpengaruh oleh budaya Helenisme yang terjadi pada saat itu di Alexandria, Mesir. Banyak transformasinya tersendiri gitu ya, dalam situ juga. Jadi ada kayak semacam misi teologis gitulah. Oke, cukup jelas? Jelas banget. Apalagi kira-kira? Ada lagi kan yang nextnya apa? Katanya kan Yesus itu adalah anak Allah gitu kan ya. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya hubungan antara Yesus dengan Allah atau Allah lah? Oke, hubungannya. Kalau kita baca dari mulai Matius sampai Yohanes, sebenarnya terlihat di situ hubungannya jelas. Puluhan kali Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Bapa, diutus, yang kau utus, segala macam. Dia mengaku sebagai utusan gitu. Jadi kalau ditanya hubungannya apa Yesus dengan Bapa, ya Yesus adalah utusan Bapa gitu. Berarti diibaratkan seperti ini mungkin ya kok kayak Nabi Muhammad dengan Allah itu kan. Iya. Rasulullah itu kan adalah utusan. Iya. Sama. Sama. Yesus juga utusan gitu. Tapi saudara kita yang Kristen kan menganggap bahwa Yesus ini selain nabi, selain utusan, adalah anak dari Allah. Ini adalah disebut anak yang tunggal gitu. Anak yang tunggal itu maksudnya yang unik gitulah. Yang unik, yang paling unik gitu. Padahal di Perjanjian Lama itu banyak disebut bahwa Efraim juga itu anak sulung daripada Tuhan. Israel juga anak sulung daripada Tuhan, anak daripada Tuhan. Adam juga disebut anak Tuhan. Bahkan malaikat juga disebut anak-anak Tuhan. Bahkan iblis pun disebut anak Tuhan. Ya, di Perjanjian Baru orang-orang yang percaya itu juga disebut anak Tuhan. Jadi sebutan anak Tuhan atau anak Allah itu sebenarnya sebutan yang umum gitu. Sebutan untuk orang-orang yang soleh sebenarnya. Tetapi derajatnya atau tingkatnya sama
saudara kita yang Kristen dinaikkan menjadi Tuhan itu sendiri, khusus untuk Yesus gitu. Khusus. Untuk Israel enggak, untuk Adam enggak. Iblis, malaikat juga enggak ya? Ada ayatnya. Dan anak-anak Allah gitu ya, datang mendatangi perempuan-perempuan itu, kemudian punya keturunan. Anak-anak Allah itu disebut adalah, yang dimaksud adalah keturunan iblis. Gimana dong? Serem banget. Takut ya. Ya, jadi karena dianggap sebagai anak tunggal ya, yang unik, satu-satunya anak tunggal gitu, yang dikaruniakan Bapa kepada umat manusia, sehingga siapa yang percaya akan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ya. Mereka menganggap bahwa karena itulah Yesus adalah Tuhan gitu. Hubungannya ya jelas sih sebenarnya kalau kita melihat ya utusan Tuhan sebenarnya. Tidak ada bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Betul. Dari mulai Nabi Adam sampai Maleakhi ya, semuanya itu adalah nabi-nabi. Hanya seorang utusannya, bukan anak berarti. Ya. Ya. Next apa? Kan kalau di agama kita nih ya, bicara ke agama Islam, kan agama Islam juga mempelajari kristologi. Nah, ternyata kristologi itu juga nggak hanya ada di dalam Islam, tapi ternyata ada juga di dalam Kristen. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih istilah kristologi itu muncul dalam keagamaan Kristen? Ya. Ya, kalau kristologi sendiri kan dari kata Kris. Kris itu kan dari kata Kristos atau Kristus atau yang Mesias tadi kan. Jadi ilmu kristologi itu ya ilmu yang dipakai mereka memang untuk yang mempelajari tentang posisi atau ketuhanan Yesus sendiri dalam agama mereka sendiri gitu. Nggak cuman kita yang juga boleh mempelajari kristologi, mereka juga mempelajari atau punya bidang ilmu yang disebut apa? Islamologi. Islamologi. Di sekolah-sekolah tinggi teologi mereka itu juga ada mata kuliah Islamologi ada. Jadi kalau kita belajar kristologi, mereka belajar Islamologi. Ada yang nggak setuju gitu ya. Lawang mereka yang sekolah di STT juga belajar Islamologi kok gitu. Ya kurang lebihnya begitu tadi lah. Tapi kalau mereka mempelajari kristologi itu kan untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus di dalam agama mereka. Kalau kita belajar kristologi ini ya untuk menyanggah ketuhanan Yesus gitu. Berarti intinya adalah sama-sama untuk saling memperkuat pelajaran masing-masing gitu mungkin. Ya, kita belajar kristologi justru kita untuk memperkuat akidah kita. Memperkuat akidah kita, bukan berarti kita mempelajari kristologi itu untuk kita menjadi orang yang murtad, guys. Itu bukan. Enggak, itu salah banget persepsi kayak gitu, tolong untuk tidak di ini. Oke, terus? Nah, udah kan itu udah bagaimana itu. Nah, apa yang menjadi dasar kristologi dalam Injil Yohanes? Nah, itu dia tuh. Ada tuh Injil Yohanes, Injil Paulus, kan banyak. Kenapa kamu sebut Injil? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang saya mau tanya gini. Kalau di dalam perspektif Islam, Injil itu apa? Injil itu kan Alkitab. Apa? Injil itu kitab, tapi untuk kitab siapa? Maksudnya kita berbentuk buku gini? Nggak tahu juga sih, mungkin bisa juga wahyu, bisa juga ini gitu kan ya. Sebenarnya di dalam perspektif Islam, Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Iya. Kalau dibilang memang kata-katanya adalah kitab Injil ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan kitab Injil. Itu yang mengatakan adalah bayi Isa Al-Masih sendiri pada waktu masih di pangkuan ibunya, yang mana dia menjawab kepada kaumnya, aku adalah utusan Allah, aku diberikan kitab Injil. Apakah yang dimaksud dengan kitab Injil itu berbentuk buku yang jatuh turun dari langit? Enggak dong. Bisa jadi itu adalah sebuah wahyu yang cuma tidak dibukukan. Ya, maksudnya seperti Al-Qur'an mungkin. Ya, maksudnya gini. Jadi yang disebut dengan kitab itu sebenarnya artinya selain bisa berupa wahyu yang dibukukan atau ditulis, juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah gitu kan, dalam bahasa Arabnya. Nanti boleh tolong dicek. Jadi kalau Isa yang masih bayi mengatakan aku diberikan kitab Injil, bukan berarti aku menerima buku dari langit jatuh gitu. Nah,
ya, tetapi yang namanya wahyu ya turun langsung ke dalam kalbu daripada nabi itu sendiri gitu. Apa yang dia ucapkan itu apa yang dia dengar gitu, apa yang dia terima gitu. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dia sabdakan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang dia dengar dari malaikat Jibril. Gitu ya. Jadi kalau disebut Injil, kita harus hati-hati. Oke, mereka menyebut Bible mereka dengan sebutan Injil. Oke, itu hak mereka. Ya, hak mereka. Tetapi kita dari Islam, perspektif kita tidak boleh menganggap bahwa kitabnya mereka itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel. Itu adalah Bible-nya mereka. Ya, bukan. Itu 4 gospel sendiri itu sebenarnya ditulis oleh orang-orang yang tidak diketahui namanya siapa, yang tidak pernah ketemu Yesus, yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Ngopi, guys. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong tuh justru malah sarjana-sarjana ahli perjanjian baru sendiri, gitu. Bahwa dianggap penulis-penulis gospel itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang hidupnya atau lokasinya tidak sama dengan tempat Yesus jalan-jalan di atas muka bumi, gitu. Orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, bukan saksi mata langsung. Mau dipelajarin banyak sekali omongan-omongan sarjana-sarjana kekristenan yang mengatakan hal seperti itu. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanyalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua kepada gospel-gospel itu, gitu. Makanya saya lebih nyaman menyebut kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dengan sebutan gospel. Saya nggak menyebut Injil karena saya taunya Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Setelah Nabi Isanya diangkat, ya tidak ada di bumi, mana Injilnya? Nggak ada. Ya nggak ada dong. Gitu. Berbeda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran Rasulullah wafat pun Al-Quran itu masih ada jelas. Iya, karena Al-Quran diturunkan itu kan dalam tradisi oral, artinya dalam tradisi lisan, artinya untuk dihafalkan, ya kan, bukan hanya untuk dituliskan gitu. Jadi kalau Al-Quran semua mushaf dihanguskan, dimusnahkan, softwarenya segala macam dihancurkan lah di seluruh bumi, musnah semua. Sebentaran doang Quran bisa ditulis lagi, karena yang menghafal jutaan gitu. Bedanya gitu ya. Nah, kalau tadi tanyanya dasar kristologi gospel Yohanes gitu ya maksudnya. Kalau yang saya baca, Yohanes itu ditulis oleh orang yang tidak diketahui namanya ya, tetapi ditulis waktu itu untuk menjawab atau menyanggah golongan atau kelompok yang disebut dengan Gnostik. Jadi ada Matius, Markus, Lukas, itu kan sebenarnya, saya ceritain dari awal gini. Kita mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebenarnya menurut kalangan mereka sendiri, yang ditulis pertama kali itu bukan Matius, tetapi Markus yang pertama kali ditulis. Markus ini ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. Ya. Kira-kira 10 tahun kemudian, baru penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur dari Markus, ya. Terus kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber informasi dari sumber yang disebut dengan huruf Q, singkatannya Q. Q itu adalah singkatan dari kata Quell, Quell dari bahasa Jerman, yang artinya kabar yang beredar di masyarakat, gitulah. Jadi mereka menyadur dari Markus, ditambah dengan sumber berita dari Q. Kemudian mereka menulis gospel sendiri, gitu. Jadi adalah gospel Matius dan gospel Lukas. Kurang lebih 90% ayat yang di dalam Matius dan Lukas itu ada di dalam Markus, karena mereka menyadur dari Markus, gitu. Oke. Jadi kalau Markus kira-kira tahun 65 Masehi, Matius dan Lukas ini sebenarnya kurang lebih diperkirakan ditulis di tahun 75 Masehi. Kalau yang Yohanes itu diperkirakan ditulis di tahun 95 Masehi. Berarti jauh. Jauh. Nah, karena penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus, karena kan ceritanya sama semua kan, mirip semua kan, maka ketiga gospel ini disebut sebagai gospel sinoptik. Gitu. Kalau yang Yohanes tidak disebut sinoptik. Karena mungkin berbeda sendiri. Karena ini tidak menyadur dari Markus. Kalau yang Matius dan Lukas kan menyadur dari Markus. Gitu.
Ya, jelas ya. Jelas. Jadi kalau yang kristologi di dalam Gospel Yohanes itu memang ditulis untuk menyanggah atau membantah kelompok yang pada waktu itu berkembang yang disebut dengan kelompok gnostik. Ya. Oke, nextnya apa? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Banyak kan berita-berita yang beredar gitu kan ya. Orang-orang kayak penginjil, mereka tuh mendoktrin gitu kan, mengkafirkan orang-orang gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana cara para penginjil mendoktrin untuk umat mempercayai mereka sampai akhirnya nih mereka rela meninggalkan agama sebelumnya gitu, untuk masuk ke dalam agama Kristen. Gitu. Ngopi dulu ya. Ya. Boleh dong. boleh. Jadi kalau misionaris atau penginjil itu mereka menyampaikan doktrin mereka, itu mereka biasanya memulai dengan kata-kata atau misalnya dengan kata-kata kalimat-kalimat tuh, kita ini manusia berdosa loh. Kita ini semuanya manusia yang tidak suci, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Yang bisa menyelamatkan kita hanya karena kasih Tuhan kepada kita gitu. Ya, karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, akhirnya diberikanlah anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus gitu. Kita yang umat berdosa nih harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau nggak percaya nanti masuk neraka gitu. Itu biasanya pembukanya seperti itulah ya. Tetapi selain dengan itu, mereka juga mempunyai program-program yang disebut dengan apa ya? Kalau istilahnya tuh kristenisasi lah ya. Bahkan kalau mau dipelajarin lebih jauh lagi, programnya mereka itu ada yang disebut dengan program kontekstualisasi C1 sampai C6. Mungkin nggak perlu saya jabarkan di sini lah ya. Itu kan adalah strategi mereka gitu kan. Makanya ya begitu. Oke, tetapi yang kita bicarakan ini yang dalam tahap yang ringan lah gitu. Biasanya mereka nanti akan diterjunkan di daerah manapun ya, yang memang menjadi target mereka. Mereka biasanya masuk melalui bidang ekonomi. Gitu. Yang dicari adalah orang-orang yang mungkin ekonominya lemah, gitu ya. Membangun gereja di tempat orang-orang ekonomi lemah, sehingga mereka banyak membantu dari sisi ekonominya. Yang nggak salah, membantu dalam ekonomi nggak salah. Tetapi setelah itu mereka merayu mereka untuk masuk gereja dan segala macam. Itulah upaya-upaya mereka gitu. Mendoktrin. Bahkan dari sisi ekonominya itu selain juga bantuan ekonomi ya, bisa berupa uang, mereka juga bisa tambahkan dari mulai sembako, bahkan yang lain. Apalagi kalau terjadi bencana alam, itu akan sangat kelihatan gitu. Ya di negara kita ini kan sudah diatur. Ada peraturan 3 menteri yang mengatakan bahwa dilarang kita menyiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama, gitu. Tetapi ya kita tahulah di lapangan hal itu sebenarnya sering terjadi dan sering dilanggar. Cuman memang apa ya istilahnya ya, penerapan hukumnya lemah sekali lah kalau saya bilang, gitu. Ya, oke. Apalagi? Oke. Nah. Wih, udah 1 jam lebih. Nggak berasa ya? Nggak berasa guys, 1 jam lebih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oh terakhir? Iya. Udahan? Apa yang terakhir apa? Terakhir ya. Sebenarnya siapa sih pencetus konsep Trinitas itu sendiri? Trinitas. Oke, sebenarnya Trinitas itu nggak timbul begitu saja, ya. Dari semenjak zaman istilah disebut dengan Yesus tidak ada di muka bumi ini, itu konsep-konsep itu berevolusi, nggak langsung ujuk-ujuk Trinitas gitu. Yang pertama kali itu timbul konsep atau paham yang disebut dengan doketisme. Nggak lama hilang, diganti dengan konsep separatisme. Separatisme cukup lama, nggak lama, tapi akhirnya diganti dengan konsep yang disebut dengan modalisme atau aliran modalisme. Modalisme ini yang kita tahu disebut juga dengan aliran Sabellianisme, gitu ya. Setelah itu baru di abad kedua, seorang pengacara nih dari Mesir yang bernama Tertullianus menggagas gagasan Trinitas.
Gagasan Trinitas ini adalah sebenarnya konsep yang dasarnya itu seperti ini. Ulfa warga negara nih, saya pengacara, nanti ada lagi hakim gitu. Ulfa ini nggak bisa berurusan langsung sama hakim, harus lewat pengacara gitu. Nah, jadi ini adalah konsep di mana Yesus itu adalah pengantara gitu, konsepnya. Konsep itu diterima oleh gereja, tetapi dimodifikasi gitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah pernyataan iman bahwa Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Roh Kudus itu bukan Yesus, tetapi ketiganya adalah Tuhan. Gimana tuh, bingung deh. Secara hakikat disebut sama Tuhan gitu, semua tiga-tiganya ini. Jadi ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah tiga pribadi di mana satu hakikat gitu. Ya, itu katekisasinya gitu. Konsep itu akhirnya dikembangkan sampai akhirnya menjadi konsep yang dimenangkan oleh kelompoknya di konsili yang di kota Nisea tahun 325 Masehi. Di konsili itu ada dua kelompok. Yang satu mengatakan tadi kan, Yesus itu juga Tuhan gitu. Kelompok yang lain mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya ciptaan, walaupun dia lebih mulia dari malaikat, tapi dia pernah diciptakan gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dua kelompok ini yang berseteru di konsili Nisea itu, yang diprakarsai oleh raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Konstantin. Berseteru maksudnya adu argumen gitu ya. Karena Kaisar Konstantin pada waktu itu kan sebenarnya dia kan nggak peduli yang mana yang mau menang gitu. Yang menang itu yang mau dipakai sama dia untuk mendukung kekuasaan dia gitu. Ya, tapi dengan segala intrik akhirnya yang menang itu adalah kelompok yang menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, jadi dari konsili Nisea itu akhirnya ditetapkan bahwa Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Itu udah Trinitas belum? Belum. Ternyata belum Trinitas. Itu baru duinitas. Jadi ada Bapa, ada Yesus. Roh Kudusnya mana? Belum. Roh Kudusnya nanti di konsili berikutnya. Di kota Konstantinopel tahun 381 Masehi. Di situ juga baru ditetapkan bahwa Roh Kudus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Artinya Roh Kudus juga Tuhan gitu. Jadi kalau tadi ada Yesus satu hakikat dengan Bapa, yang di 381 juga Roh Kudus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Barulah di konsili Konstantinopel itu ditetapkan bahwa Roh Kudus punya hakikat yang sama dengan Bapa, maka komplit gitu loh konsep Trinitasnya gitu. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus gitu ya. Kemudian di tahun 431 Masehi ada konsili lagi di kota Efesus yang membidatkan aliran yang disebut dengan Koliridianisme. Aliran Koliridianisme itu adalah aliran yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ya. Makanya kalau di Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa Allah bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, apakah kamu menganggap bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan? Itu karena ada aliran yang menganggap itu, yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Disebutnya apa? Aliran Koliridianisme. Aliran itu dibidatkan oleh gereja di tahun 431 Masehi di kota Efesus. Mereka menetapkan bahwa Maria itu bukan Tuhan, tetapi Theotokos. Theotokos itu apa? Artinya bunda penghantar Tuhan. Itu pun sebenarnya mengalami perdebatan yang cukup panjang juga. Ada yang mereka akhirnya mempercayai bahwa Maria itu adalah Theotokos. Nanti ada yang percaya bahwa Maria itu adalah Christokos gitu. Banyak kan, jadi kan bunda pengantar Tuhan, bunda pengantar Kristus, nah dan segala macam. Ada lagi nanti konsili yang berikutnya di kota Kalsedon tahun 451 Masehi. Di situ dinyatakan bahwa Yesus itu punya dua sifat, 100% manusia, 100% Tuhan. Gitu. Lengkap nih jadinya nih. Yang tadinya Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Bunda Maria adalah bunda pengantar Tuhan. Sekarang Yesusnya juga 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti ada lagi
Masih banyak tuh sebenarnya konsili, sampai yang terakhir kemarin konsili di Vatikan tahun 1965, itu baru konsili yang terakhir. Setelah konsili Chalcedon tadi itu ada lagi nanti konsili yang di Konstantinopel II yang mengatakan bahwa Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak. Selanjutnya ada lagi konsili di Konstantinopel III, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Nanti ada lagi konsili di tahun 787 di Nicea II. Banyak gitulah konsilinya. Tapi setelah konsili yang di Nicea II itu, konsili-konsilinya sudah tidak terlalu membahas mengenai ketuhanan Yesus, tapi udah mulai membahas ke organisasi lah misalnya. Oh, paus ini sesat atau paus ini bidat gitu misalnya. Sampai akhirnya di tahun 1965 konsili Vatikan II dikatakan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia. Gitu. Dapat kan? Konsili Nah, itu jadinya menjawab konsep Trinitas itu dari pencetusnya Tertullianus sampai ditetapkan di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Panjang jaraknya. Panjang, nggak bisa sebentar kalau sebentar. Oke. Aduh. Sampai sini ada yang nggak jelas? Enggak sih, jelas ya. Cukup ya. Dulu diajarin nggak tuh di kuliah? Konsili. Sih, kalau itu sih enggak, tapi lebih ke ini aja sih, kayak penafsiran Al-Quran. Penafsiran banget. Saya ada buku satu bagus nih. Islam dan Mukjizat apa ya? Muhammad himpunan. Sebentar. Mana yang buku warna hijau ya? Yang Parasit Akidah di mana, Glenn? Hah? Parasit Akidah. Di bawah itu di lemari itu kok. Dalam, di bawah lemah, dalam. Lemari di bawah itu, lemari. Sini. Kalau dia. Aku nggak dikeluarin. Tuh ada. Oh. Makanya disebut di situ. Oh. Konsili-konsilinya. Nah, ini ada buku yang bagus nih, ditulis oleh siapa? D.E.L. Mars Dedek. Taruh. Bisa lihat kamera kok, biar nggak penasaran. Ini bagus loh. Ini kalau yang mau belajar Usuluddin bagus nih. Ya. Nih. Tadi kan saya sebutkan ya. 325 Nicea, 381 Konstantinopel. Ada lagi nih 421 Cyrillus, 431 Efesus yang tadi saya ceritakan, 451 Chalcedon, 553 Konstantinopel, 680 Konstantinopel III memutuskan 2 tabiat dan 2 kemauan. 787 di Nicea ini mengatakan mengenai apa nih? Oh, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. 869 dan seterusnya, panjang nih. Oke. Panjang. Sekarang harusnya gini, ada nggak konsep Trinitas di dalam Bible? Itu harusnya yang lebih ditanyakan. Harusnya. Ada nggak? Pernah nggak dulu diajarin konsep Trinitas di dalam Bible? Nggak tahu deh, aku kayaknya sih nggak ada. Masa sih? Kayaknya ya, nggak tahu juga guys. Oke, di dalam Bible ada. Nah, saya punya ini nih, para pemirsa. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan menayangkan video seorang mu'alaf yang dimana mu'alaf ini dia mu'alaf karena dalam Alkitab dia kenapa Tuhan itu disangkalkan. Itu penyangkalan Petrus terhadap yang dia tuhankan itu yaitu Yesus. Pada kesempatan kali ini, apakah benarkah rasul atau bukan seorang rasul?